Gimana? Apakah sudah terlihat? Oke, sudah Kak Pedro. Baik, langsung saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kalian untuk mendevelop artwork kalian sesuai dengan jalannya animasi. Gitu. Jadi eh, perkenalan singkat, saya Musa Pedro Afgana, dipanggilnya Pedro, merupakan animator freelance dari Fiverr bisa dikatakan dan platformnya sudah berjalan cukup lama, yaitu 2 tahun gitu. Terus Instagramnya bisa dilihat di @pedro80. Boleh silakan dilihat-lihat karya saya. eh Ya, ini beberapa karya dari teman-teman yang sudah mengikuti waktu kemarin. Saya bikin suatu challenge, bukan challenge saya namanya. eh Apa ya, kayak saya embara gitu bikin fan art kontes, eh gambarin karakter Pedro itu gimana gitu sesuai, spesial untuk 6.000 followers waktu itu. Dan ada beberapa hadiah. Mungkin next bakalan bikin lagi gitu beberapa giveaway atau art contest itu fan art dan sebagainya. Mungkin kalau 8K follower mungkin ya. Nggak tahu juga. Kita lihat aja nanti. Oke, next. Nah, jadi eh, diawali waktu dulu memang hobinya gambar ya. Jadi pada saat lulus SMA, bukan lulus SMA juga sih. Itu startingnya dari SMP malah ya. Jadi SMP itu belajar digital art. Jadi tapi kalau belajar gambar itu udah dari umur 4 tahun. Waktu itu TK, pertama kali gambar menggunakan ballpoint atau pulpen atau pena di atas kertas. Itu benar-benar suka ya. Karena aku waktu kecil dulu nggak suka pakai pensil. Itu agak agak lain dikit gitu. Waktu kecil dulu sukanya langsung gambar pakai pulpen gitu. Karena bagiku gambar pensil itu kurang tegas garisnya, agak kabur gitu. Terus kan apa ya, mudah terhapus gitu. Kesenggol eh kes, kesel- kesenggol tangan dikit, blur gitu kan. Nah, jadi di bisnis awal ini terbentuknya waktu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA yaitu kelas berapa ya? Kelas 11. Kelas 11. Nah, itu bikin vektor art kayak berbasis ilustrasi juga sih di Adobe Photoshop sama Medibank Pen Pro. Ya, mungkin pada tahu ya, aplikasi kayak Ibis Pen gitu, aplikasi gambar ilustrasi digital. Nah, di sana mulai bangun bisnis namanya Venom Art. Venom Art itu singkatan dari Vector and Comic Art. Jadi penggabungan antara vektor dan komik dibikinnya kayak gini. Bisa didesain untuk eh, beberapa merch, seperti kaos atau banyak bentuknya sih kayak bantal waktu itu juga. Terus eh, topi, terus berbagai macam desain tumbler gitu bisa juga. Nah, terus awalnya itu aku jualnya ke teman-teman sih, kayak ya teman-teman sekolah gitu kan. Terus pada suka, terus aku ikutin ke lomba dan namanya Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia atau FIKSI tahun 2018 dan 2019, dan alhamdulillah bisa meraih medali perunggu waktu itu, waktu SMA. Dan mulai dari sana kayak kepikiran gimana kalau benar-benar diseriusin gitu kan karir sebagai ilustrator gitu. Waktu dulu awalnya belum kepikiran tentang animasi gitu, animator gimana gitu kan. Nah, pas itu waktu itu bikinlah kayak akun Fiverr gitu kan. Sebenarnya akun Fiverr tuh udah bikin dari SMP, cuman
eh, nggak diseriusin banget gitu bikin gigsnya, kayak iseng-iseng doang gitu kan, diupload. Nah, terus udah tuh diupload nih yang Venom Art ini, tiba-tiba kayak eh pas lulus SMA tuh aku iseng bikin animasi buat Mars SMA gitu. Nah, di animasi itu mulai apa ya, banyak yang share gitu di YouTube. Nanti ada di slide selanjutnya ya. Nah, animasi pertama. Terus sampai ada orang luar negeri gitu yang nge-DM. Gimana kalau jual gimana kalau aku beli animasi gitu dari kamu? Dia kayak apa ya, request gitu, commission. Awalnya kan bingung gitu mau gimana gitu mau mulainya. Nah, mulai diseriusin gitu di Fiverr. Nah, terus eh lanjutlah di sekarang di perkuliahan. Jadi aku tuh fokus di kuliah seni ya, di Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD di Bandung, di Institut Teknologi Bandung di ITB. Nah, cuman eh kenapa yang apa ya, biasanya ilustrator, animator itu kan terkenalnya pasti jurusannya desain komunikasi visual gitu, di kafe udah pasti di kafe gitu. Cuman di sini aku kuliahnya jurusan seni rupa gitu. Seni rupa tuh kayak masih sangat konvensional gitu, nggak memakai eh, alat digital. Jadi gambarnya itu di kertas gitu. Nah, jadi apa ya? Aku tuh berada di antara dua dunia, di dunia konvensional atau tradisional art dan digital art. Nah, jadi aku berada di tengah-tengah tuh. Kayak kerjaanku digital full, kuliahku konvensional full. Nah, jadi ah, aku kayak mulai pikir untuk berinovasi gitu. Gimana caranya biar aku bisa ngejual gambarku lebih apa ya, lebih beda gitu dari yang lain gitu. Nah, di sini aku bisa berusaha tetap fokus walaupun sambil kuliah sambil open commission gitu. Di sini open commissionnya kayak ilustrasi digital dan juga animasi. Awalnya kalau awalnya kan kayak yang aku ceritain tadi, iseng gitu bikin buat Mars SMA. Terus pas udah pecah telur ya, ibarat kalau di Fiverr tuh istilahnya pecah telur. Kalau pecah telur tuh udah ada yang beli gitu, gigs dari portofolio kalian udah dilirik banyak orang, terus udah ada yang beli gitu, udah ada yang order, itu istilahnya pecah telur kalau di Fiverr ya. Nah, terus mulai tuh kayak mulai mendalami animasi itu gimana gitu, belajar gitu. Animasi kan seperti yang kita kenal ada jenisnya tuh, ada 2D, ada 3D. Nah, kalau kalau saya pribadi lebih cenderung suka animasi 2D gitu. Kenapa? Karena apa ya, lebih akrab dengan eh, media yang sering saya gunakan gitu kan, apa, media konvensional tadi menggunakan PowerPoint, coret. Jadi animasi 2D yang saya buat di sini bukan bukan berupa motion gitu. Benar-benar murni frame by frame gitu. Frame satu set digambar, frame dua sampai ratusan bahkan ribuan frame aku gambar gitu. Ya, beberapa kan ada sih kayak background kan cuman dibedain layernya gitu kan, ditetapin, terus karakternya yang digambar bergerak, ada yang beberapa di copy paste. Nah, cuman eh ya gitu, ada tantangan tersendiri bagiku untuk membuat animasi 2D. Karena emang waktu itu sempat belajar Blender juga sih awal-awal, kayak mikir
kayaknya menarik bikin animasi 3D. Karena ya jujur aja ya, kalau di Indonesia marketnya lebih gede animasi 3D dibandingkan 2D. Nah, kenapa? Mungkin dilihat dari audiensnya juga ya. Banyak yang lebih tertarik kayak film-film anak itu kan lebih laku film 3D dan juga eh, kejar tayangnya lebih cepat untuk diproduksi per episodenya gitu. Kayak harus terbit tiap hari gitu kan capek kalau harus ngambar terus 2D gitu kan. Kalau 3D kan tinggal modelnya udah dibentuk duluan, tinggal digerakin sesuai eh, adegan scene yang ingin dicapai. Nah, di sini eh, emang target marketku bukan di Indonesia ya di awal seperti yang diceritakan tadi ada bule gitu yang nge-DM di Instagram gitu kan awalnya. Can I order your animation? Gue bilang. Dia jadi waktu itu dari mana ya? Turki kalau nggak salah dia punya produk parfum kan. Buat dipromosiin. Gimana caranya? Katanya sesuai kreativitas kamu gitu. Aku sarankan mau gimana iklan parfumnya. Pokoknya dia cuman ngasih apa ya storyline kasar gitu. Terus kita bikin sendiri storyboardnya, diajuin dulu ke kliennya di ACC, baru kita lanjut ke apa animaticnya. Nah, berapa nanti ada dijelasin step by stepnya. Jadi eh animasi ya kita apa ya ilmu-ilmu dulu gitu biar teori biar ada dagingnya gitu omongannya. Jadi sejarah animasi itu dimulai pada saat Mesir kuno gitu. Ini aku kayak penemuan baru lah ibaratnya baru belajar di perkuliahan sih. Kayak animasi itu udah ditemukan dari sejak zaman Mesir. Udah berusia 4.000 tahun bahkan 5.000 tahun. Jadi animasi itu kan sesuai definisinya ya eh, gambar yang banyak berderet terus digerakkan secara cepat menggunakan frame per second gitu di sequence-nya itu. Nah, jadi eh, kalau animasi konvensional ya begitu gitu. Digambar banyak. Ini aku pernah bikin kayak gini buat tugas kuliah kemarin. Disuruh bikin sama dosenku awalnya 100 frame kataku. Gambar gambar kuda, kuda lari dibikin 100 frame ukuran A4. Gimana nggak capek tuh bikin set gambar 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 benar-benar di kertas gitu. Dan kalau enaknya kalau digital ya digital tuh punya onion skin gitu kan buat mengetahui layer-layer sebelumnya untuk dipersiapkan ke frame berikutnya untuk membuat animasi. Cuman kalau animasi konvensional atau tradisional kita nggak bisa aktifin onion skinnya jadi kayak harus diterawang gitu atau diingat karakternya baik-baik gitu gerakan selanjutnya gimana gerakan sebelumnya gimana gitu. Ini benar-benar susah sih kalau bikin animasi konvensional. Jadi yang ini, yang Gucci berwarna ini namanya zoetrope, zoetrope tulisannya. Jadi ditemukan di Egypt atau di Mesir. Ini namanya Egypt Motion Series kalau yang hitam putih ini. Nah, jadi apa ya punya dari zaman dahulu eh, orang-orang tuh udah berpikiran buat mengabadikan momen gitu. Makanya kayak bahkan penemuan kamera kamera itu terinspirasi juga dari animasi gitu, sejarahnya karena bergerak gitu mengabadikan momen nggak hanya dalam satu frame jadi ada narasi di dalam gambar tersebut gitu. Nah jadi eh, dalam tahapan-tahapan pembuatan animasi khususnya 2D ya di
bisa di apa ya, secara kasarnya dirunutkan sebagai berikut. Pertama-tama ya tentu kita harus cari ide atau research. Kalau di kampus saya ya, di ITB, kita tuh nggak boleh bikin karya tanpa research gitu. Kayak nggak boleh sembarangan gitu. Ini kamu bikin karya ini alasannya kenapa? Ini kamu bikin animasi kayak gini untuk apa? Apa signifikan karya kamu untuk orang-orang? Apa pentingnya gitu karya kamu untuk orang-orang? Apa manfaatnya gitu? Jika membuat karya tanpa manfaat, ya kamu sama aja jadi kayak seniman di jalanan gitu. Seniman. Nah, kan di sini kan saya kan tinggal di Bandung nih sekarang. Kalian sama aja kayak seniman-seniman di Braga gitu. Di Braga tuh banyak seniman-seniman dari eh, perantauan di desa gitu kan, yang cuman menjual lukisannya. Lukisannya bagus, cuman mereka tuh hanya sekedar me, apa ya, mereplikasi gitu. Hanya eh, ibaratnya kalau istilah anak-anak zaman sekarang redraw ya, cuman redraw gitu dari seniman-seniman terkenal gitu, kayak lukisan sawah, ya udah bikin lukisan sawah sebagus sedetail mungkin gitu. Cuman ya harganya di sana-sana aja gitu, nggak bakal lebih jauh gitu, karena itu tadi research-nya kurang mendalam. Nah, itu yang membedakan seniman akademik sama seniman jalanan gitu. Kita tuh harus punya ide, research, ada penelitian yang mendalam untuk sebuah karya yang ingin diciptakan atau dibuat. Ibarat ya, bahkan ya dilihat sekarang-sekarang ini ya, beberapa manga atau komik atau animasi itu canggih-canggih banget kisah-kisahnya. Kayak misal yang kita familiar ya, Naruto gitu. Si autornya itu si Masashi Kishimoto bikin komik animasi Naruto itu nggak sembarangan. Dia benar-benar riset bagaimana suatu negara berdiri, sejarah awal mula cakra dibagikan ke orang-orang gitu kan, benar-benar dipikirkan secara matang bagaimana seorang pengkhianat yang sebenarnya merupakan pahlawan desa gitu kan. Terus kayak di One Piece ada beberapa kayak masukan teori-teori tentang eh, di dunia itu, tentang kejinya pimpinan jika seseorang berkuasa gitu kan. Terus ada tentang rasisme, ada isu-isu politik lainnya gitu. Itu eh, nggak mungkin terjadi apabila autornya atau pembuat atau senimannya tidak research. Makanya kayak penting banget dalam berkarya itu kita harus meneliti. Jadi bahkan di ITB pun yang kampusnya apa ya, institutnya istilahnya, karena emang area lingkupnya berdasarkan saintis, peneliti-peneliti semua. Jadi ibarat senimannya ITB itu nggak jauh beda juga sama saintis gitu. Mereka tuh peneliti. Bahkan lab itu bisa dianggap sebagai studio gitu. Terus setelah nemu research atau hasil penelitian yang ingin dituangkan dalam karya, ya tinggal tahap selanjutnya buat story-nya gimana. Story line, storyboard, eh, visual desainnya gimana. Visual design tuh eh, terdiri dari karakter, karakter desain, terus eh, background, terus properti. Nah, itu juga penting dalam penciptaan visual. Eh, Kalau di apa ya, storyboard itu bisa ada kalian selipkan beberapa skenario per adegan gitu. Jadi kayak adegan satu gimana, adegan dua gimana secara berurutan.
Nanti kita bahas lebih lanjut ada di slide berikutnya. Terus animatic tuh ibarat apa ya? Sketsa animasi yang hampir bukan hampir masih raw, bukan bukan uh, sketsa animasi ya, tapi masih sketsa raw sketch animasi gitu. Jadi bisa kayak apa ya, tempelan-tempelan foto referensi digeser-geser gitu, atau misal kita ambil dari video dunia nyata gitu buat referensi gerakan animasi. Nanti ada sih contohnya, aku kasih lihat. Terus compose dan editing. Compose tuh kayak compositing di After Effect. Nggak mesti After Effect juga sih, bisa di beberapa aplikasi lain. Jadi compositing itu maksudnya penyatuan antara elemen-elemen yang ingin dilibatkan dalam animasi di satu layar yang tertangkap gitu. Kayak naruh karakter, background, visual effect, sound, cut adegan ini, moving kameranya gimana digerakin. Terus setelah itu ya di render gitu, rendering finalnya gimana, mau format MP4, MOV, AVI, MKV, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, di sini kayak aku jelasin tadi, storyboard. Jadi storyboard tuh kumpulan dari beberapa scene yang ingin divisualkan, yang akan membentuk skenario animasi yang pengen dinarasikan, diceritakan. Jadi eh, udah runut gitu, udah tahu adegan pertama apa yang munculin, adegan kedua gimana, tinggal gimana. Kadang ya kalau nggak bikin storyboard, kita bakalan pusing sendiri sih ya, mikir buset adegan selanjutnya gimana. Ini dia habis minum kopi gimana, apa dia akan makan nasi goreng atau dia akan makan bubur kacang hijau, itu harus dipikirkan gitu sebelumnya gitu kan. Nah, jadi eh, di dengan adanya storyboard ini bisa lebih terbayang gitu, lebih tervisualkan gimana story dari skrip yang kita buat gitu. Kan sebelumnya bikin skrip dulu, saya akan udah research, dari kan udah research, udah jadi peneliti, udah jadi saintis, dapat ide dituangkan ke dalam skrip, bikinlah storyline kayak sinopsis lah ya, barat ada sebuah anak kecil di desaan. Ini kita pakai contoh. Jadi kemarin aku bikin animasi judulnya Duo Gading Ngecul. Kalau di bahasa Inggrisnya tulisan Color Brother gitu. Dibedain ada bahasa Inggrisnya. Nah, jadi eh, di sini ada dua anak dari suatu, bisa dikatakan kota terpencil gitu, yang pelosok, nggak pelosok, ya tidak dikenal, unknown place, town gitu. Nah, dia ada konflik di sana. Jadi satu anak suka suatu hal yang berbau tradisional, satu anak suka hal yang berbau digital. Jadi mereka nih berantem terus kerjaannya karena nggak pernah mau damai gitu. Jadi debat. Tanya, tradisional lebih keren karena ramah lingkungan, alam. Ini backgroundnya aku pakai saudara. Jadi yang satunya tadi tidak, teknologi lebih keren, komputer lebih keren. Buat apa manfaatkan tradisional? Kan udah bisa gambar pakai AI. AI. Nah, gitu pokoknya nanti di endingnya aku bikin mereka ini kerjasama gitu buat ngadapi suatu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan kolaborasi. Jadi apa ya, ibarat kalau misalnya kita menghadapi satu musuh yang sangat berbahaya, keadaan apapun bisa memaksa kita untuk bekerja sama gitu. Ya di sini mereka melawan robot yang tiba-tiba jadi jahat gitu. Buar. Kolaborasinya pakai naga gitu, naga cyborg.
bikin ya ala-ala kayak cerita anak ya animasinya. Nah, ini lanjut yang visual design ya. Visual design tuh ada beberapa kayak color palette-nya harus dipikirkan. Oh, ini animasinya pengen dibuat ceria nih vibes-nya. Jadi harus pakai warna yang ceria juga, itu colorful, warna pastel yang disukai anak-anak gitu kan. Ada beberapa scene yang sedih gitu kan, nunjukin betapa kelamnya kehidupannya gitu kan. Sendu. Kita harus pakai warna yang lebih kalem, biru, biru tua, ungu gitu. Buat membuat animasi kita lebih ekspresif karena ya eh, bedanya animasi sama karya seni. Kalau karya seni kan bisa dilihat dari goresan secara konvensional tadi, tradisional si senimannya gimana. Itu bisa kerasa. Kalau goresan yang kasar itu kayak dia lagi amarah gitu, sedang menuangkan emosinya ke dalam suatu karyanya. Sedangkan kalau misalnya animasi, warna itu sangat mempengaruhi tampilan visual yang akan ditangkap oleh penonton atau audiens. Terus karakter desain. Karakter desainnya kita bikin kayak beberapa ada yang hadap serong kanan, serong kiri atau belakang, depan. Gimana ketika adegan muncul si anak yang berlari itu kita udah ada referensinya gitu mau dibikin kayak gimana kepalanya ada samping kiri gitu. Terus beberapa atribut biasanya kalau mendesain karakter tuh harus bisa membuat perbedaan gitu antara satu karakter sama karakter lain. Di sini kayak kayak Dragon Ball aja sih, misal walaupun kan banyak tuh yang meme yang ngejelasin karakter di Dragon Ball tuh wajahnya sama semua gitu. Cuman kan walaupun wajahnya sama, dia di apa ya ciri khasnya lebih ditonjolkan gitu. Kayak Vegeta sama Goku kan beda tuh karakternya. Goku rambutnya gini, mekar kiri kanan gitu. Vegeta dibikin kayak love gitu di jidatnya, rambutnya ngatas gitu. Terus Krillin dibikin botak, ada titik di sini kayak biksu gitu kan. Terus hidungnya nggak ada, kan kayak ciri khas banget karakter Dragon Ball yang nggak ada hidungnya. Oh Krillin gitu, langsung tahu. Karakter di Dragon Ball yang kulitnya hijau, oh Piccolo gitu. Jadi orang sekali nangkep. Bahkan eh, karakter desain tuh bisa dibedakan secara siluetnya aja gitu. Jadi kalau misalnya karakternya hitam doang gitu, set tidak kelihatan gitu, secara shadow doang gitu. Dia akan kerasa antara satu karakter ke karakter lainnya itu beda gitu. Kayak gini, si yang tradisional dia pakai baju adat, si yang digital dia pakai baju yang futuristik gitu. Terinspirasi dari Dragon Ball juga alat pendeteksi kekuatan. Ini kayaknya peserta di sini mungkin sebagian tahu Dragon Ball, sebagian nggak tahu ya. Gitu. Terus ada si karakter naga, karakter robot tuh benar-benar dipikirkan sebagaimana gitu desainnya yang ingin ditampilkan gitu. Background, metode yang digunakan dijelasin juga. Ini kalau ini waktu itu ikutan lomba internasional eh, Taiwan Design Competition disingkatnya TISDC gitu, tahun 2023 kemarin. Nah, ini animatic. Ini jadi ya bisa dilihat ya.
animatic itu kumpulan dari sketsa raw. Nah, itu ada elemen-elemen kayak dari foto gitu kita masukin aja buat referensi bangunan yang akan digunakan atau background yang akan digunakan seperti apa itu kelihatannya nanti. Nah, jadi bisa terlihat lebih jelas gitu adegan selanjutnya mau dibikin kayak gimana gitu. Masuk kayak judul tuh ditulis. Nanti setelah ibaratnya habis di asistensi gitu udah ACC gitu animatiknya baru dilanjutin ke apa line art gitu kan bikin gimana clean up ibarat istilahnya clean up animasinya gitu terus lanjut ke pewarnaan dan sebagainya macam gitu kan. Nah pada saat di animatic ini yang digunakan embel-embel 12 prinsip dasar animasi di mana ada harus squash, stretch, di mana ada bola memantul nggak sembarangan jatuh doang gitu, plak ketiplak seakan-akan flat gitu. Itu susahnya animasi 2D. Kita harus memikirkan konsepnya tuh dengan gambar yang kita buat dari tangan kita sendiri gitu kayak squash itu kan kita gambar lingkaran terus mantul dia bakalan melebar mantul lagi melebar mantul gitu. Jadi ibarat animasinya fluid gitu. Nah apabila 12 prinsip animasi ini terpenuhi maka semakin baik juga dilihat animasinya nyaman buat mata audiens atau penonton gitu kayak ada di sini slow in, slow out. Jadi ada yang gerakannya masuk diperlambat, ada yang pas keluar diperlambat, timingnya ada dipercepat. Beberapa scene ada yang menggunakan 2 sampai 3 frame doang, ada yang pakai 15, 20 frame. Terus uh, ya gitu harus diperhatikan timingnya gitu, actionnya, artnya, solid drawing dan sebagainya macam. Mungkin nanti bisa ditambahin di ini ya apa penyelesaian berikutnya di master class ada nanti di sepil kapan sama si Kak Caca nanti buat kelas selanjutnya. Nah, terus compositing seperti yang dijelaskan sebelumnya, compositing itu ya eh, menyatukan semua animasi, elemen animasi ke dalam satu frame yang diperlukan untuk di render sebelum di render ada background sama karakter gitu disatuin semua di satu frame kemarin udah dijelasin di masterclass sebelumnya gitu kan bagaimana cara compositing ala Pedro memasukin aja kayak sequence dari gambar ratusan gambar gitu ke dalam After Effects gitu. Ini animasi pertama yang aku ceritain waktu SMA tadi bikin buat ya Mars gitu Mars SMA aku jadi di sini aku bikinnya frame by frame dan ini tentunya gambarnya masih sangat sederhana ya soalnya bikinnya pakai mouse belum ada pen tablet dulu jadi masih budgetnya terbatas banget gitu cukup panjang loh ini sampai 1 menit ini proses pembuatannya
sebulan ya waktu itu kalau nggak salah. Terus ini juga promosi buat webtoonku. Dulu aku bikin webtoon SMP dulu. Webtoon iseng-isengan aja sih. Trio Pahlawan Kesiangan namanya. Ada di Webtoon Challenge. Jadi kayak bikin animasi teaser gitu, trailer gitu kan. Bikin. Dan iseng-iseng aja gitu. Oh. Ini dulu bikinnya pakai Medibank Pen Pro ya. Medibank Pen Pro terus pakai alat mouse, mouse doang ya, mouse laptop gitu. Laptop kentang yang nge-lag sekali gitu. Rendernya tetap pakai After Effects karena nah ini karena dulu tuh Medibank Pen Pro itu gratis gitu. Ya emang sampai sekarang gratis sih. Soalnya enak juga kalau di laptop ya, di PC. Kalau di handphone aku nggak suka tampilan Medibank Pen di handphone. Lebih bagus Ibis Pen kalau di handphone ya, kalau aku sih. Itu awalnya pakai dua aplikasi ini doang tadi yang bikin animasi buat itu apa SMA tadi. Nah ini dulu pakai Movie Maker malah buat editingnya, editing animasinya. Nah kalau sekarang saya udah lebih proper ya. Jadi pakai sekarang tuh Clip Studio Paint X yang versi 2 sekarang tuh udah bagus banget upgrade-annya. Jadi itu beli yang lifetime satu kali bayar per case-nya sekitar ya kalau ada hari-hari spesial ya direkomendasiin kalau beli. Soalnya lebih murah. Bakalan ada diskon kayak berapa ya kalau nggak salah waktu itu aku beli $88 sekitar 700 ribu lah. Ya sekitar itu. Tapi itu udah karena udah ada penghasilan dari animasi ya udah aktif jualan animasi gitu. Terus Filmora juga aku beli yang lifetime juga males males langganan udah beli set sekali beli lunas bayar tunai gitu. Nah jadi dulu awal-awalnya pakai ini nih, ini laptop kentang dulu. Ini kalau nggak salah kemarin pakai Intel Insight gitu. Intel Insight tuh ngelek sih. Kalau bikin animasi ya, saranku minimal udah Core i5 biar nggak ngelek. Nah, biar aman aja gitu. Kalau bisa. Tapi ya kalau nggak bisa ya paksain aja gitu nggak apa-apa. Meledak meledak laptop. Dulu soalnya maksain juga. Pakai mouse malah dulu gambar karena ah, aku basicnya tinggal di Sumatera ya, kota Bengkulu, Bengkulu Selatan. Jadi Bengkulu Selatan tuh sangat susah terjamah alat-alat gambar, alat lukis, apalagi pen tablet boro-boro. Beli mouse aja susah, mouse gaming aja susah. Terus saya mulai upgrade gitu kan di laptop Acer Predator, Predator yang sekarang sudah baru aja kemarin rusak, nggak bisa diperbaikin. Terus, nah ini Wacom, Wacom waktu itu dikasih sama klien sih. Klien dulu orang Australia. Jadi kayak kaget banget gitu. Hey, katanya aku punya Wacom Intos yang CTL 36, CTL 6 berapa gitu. Terus katanya aku nggak make gitu. Mau nggak aku paketin ke Indonesia gitu. Jadi itu speechless banget gitu, kaget gitu. Ada itu orang sebaik itu gitu. Orang nggak kenal gitu kan dari klien. Ya emang dia udah langganan sih kayak udah 2 sampai 3 kali order animasi ke aku. Itu kayak beruntung banget sih. Seneng banget bisa dapat klien yang ramah dan dermawan memberikan akum. Itu waktu zaman-zaman COVID tuh dipaketin gitu tiba-tiba nyampe. Cuman tinggal bayar bea cukai 30.000 waktu itu.
udah beres dapat Wacom 30.000, bayangin aja. Terus mulai seiring berjalannya waktu sekarang udah pakai iPad Pro M1 gitu, karena terkhusus ya kalau kalian pakai tablet, rekomendasi banget pakai iPad saranku ya, karena pressure-nya tuh beda gitu dibandingkan tablet-tablet Android. Ya, emang apa ya, memang harganya lebih mahal ya, cuman eh, berguna buat investasi kalian juga, buat jangka panjang gitu, karena eh, Apple kan produknya terkenal awet ya, walaupun sampai sekarang laptopku aja masih pakai Windows ya, belum pakai MacBook gitu. Cuman nggak tahu kenapa kalau gambar udah nyaman gitu di iPad. Paling kalau di laptop kayak compositing, render gitu, yang kayak pekerjaan berat di animasinya gitu. Nah, ini tampilan profile Fiverr ku dulu. Dulu sekarang ya. Ya beberapa bulan yang lalu. Nah, itu aku mulainya dari 2019 nih bikin akunnya. Ya berarti udah lebih dari 2 tahun ya. Ya, segitulah pokoknya. Nah, awalnya iseng gitu kan bikin yang SMA ini, jual gitu, laku. Ada dari berbagai macam klien, yang lebih sering tuh dari United States sih, orang-orang yang datang. Bahkan ada yang dari Jepang loh. Jepang loh. Orang yang negaranya terkenal dengan anime-anime, ada yang order ke Indonesia gitu. Speechless. Jangan malu jadi warga Indonesia, banggalah kalian. Nah, jadi ini udah 12% ya menguasai dunia saya. Ini udah 12%, klienku udah tersebar, baru Swill. Ini beberapa ada commission dari produk pakaian pria ke pemuda gitu, dibikin animasi gitu. Terus ada juga proyek dari Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, kemarin bikin juga animasi buat Idul Adha, buat 17-an gitu. Tuh, ini yang kemarin bagi-bagi giveaway. Mungkin next bakal giveaway lagi ya, biar seru ya mungkin. Pantau aja IG Pedro80 itu. Tanya, Kak, kapan giveaway-nya? "Oh, nanti. Duit. Ini bumper buat YouTuber TNM, mungkin yang suka permisuhan, misu duniawi, bisa mampir ke TNM. Itu bumpernya bikinanku. Waktu itu di review. Nah, ini beberapa dokumentasi sama klien-klien dari luar negeri, dari US terutama. Ini klien yang cukup apa ya, langganan gitu sama aku waktu kemarin, karena dia punya channel di sana, di luar negeri, kontennya tentang horor-horor gitu, jadi aku bikin animasi horor gitu. Ini ada klien juga sampai dibikinnya baju gitu, itu gambarku. Dia pakai waktu itu buat nunjukin, jadi dia ngajakin Zoom meeting gitu. Pedro, can I uh, talk with you katanya, you have time gitu kan. Sure gitu tuh, temuan lah di Zoom gitu. Dia ngasih lihat, nih katanya karya kamu aku cetak jadi baju nih, ini kasih lihat gitu kan. Wih gila, kayak se apa ya, sebegitu besar gitu apresiasi orang-orang di luar negeri sana gitu. Mereka sangat menghargai karya seni gitu. Kak Ini Pedro, beberapa mau mengingatkan, ini waktunya tinggal 15 menit lagi ya. progres. Oh ya, ini ada beberapa
progres animasi yang aku buat untuk commission, kurang lebih 7 hari waktunya. Ini beberapa ada collab sama cosplayer juga, bikin mereka menjadi animasi gitu, jadi anime gitu kan. Terus ini ada beberapa artikel yang bahas tentang diriku. Ada waktu kemarin masuk Kompas, Kompas Muda, terus dicap sebagai maba berprestasi di ITB waktu itu. Kalian bisa temukan beberapa akun sosial media saya di sini, di Instagram, email aja gitu. YouTube juga ada gitu. Walaupun belum terlalu banyak ya kontennya, mungkin nanti bakalan sering-sering upload kalau tidak mager, dan juga nanti ada beberapa konten di Reels. Oke, lanjut ke sesi Q&A. Boleh. Gimana nih, Kak Caca? Oke, teman-teman masuk ke sesi Q&A ya. Nah, Hmm, hmm, namun sebelum itu aku mau infoin juga ke teman-teman. Jadi sebelumnya mohon maaf sekali ya teman-teman karena keterbatasan waktu. Nah, untuk itu apa namanya nanti kalian kalau misalnya tertarik nih buat join di kelasnya next kelasnya Kak Pedro tentang animasi, nanti kalian bisa join di tanggal 20. Ada kelasnya Kak Pedro, nanti kurang lebih akan membahas tentang eh, dunia animasi secara detail. Nah, untuk apa namanya? Untuk ini ya, apa namanya? Informasi lengkapnya untuk key learningnya terkait kelas next kelasnya nanti mungkin boleh di-spill nih Kak Pedro bakal bahas apa aja nih nanti di next kelasnya. ya. Jadi nanti mungkin kita bakal ngebahas tentang tadi ya, eh, bagaimana cara memproduksi animasi 2D. Terus mungkin beberapa 12 prinsip animasi, dan nanti bakalan aku jelasin secara detail juga. Soalnya ada apa ya, beberapa materi yang mau mau disampaikan dari ada dosen IKJ kenalanku, dia bikin buku gitu. Mungkin nanti aku share beberapa materi yang dia buat gitu. Ini lumayan lengkap bukunya, bagus. Dan nanti mungkin kita juga bikin apa ya, animasi singkat mungkin bareng-bareng gitu ya, berapa detik doang gitu, boleh aja gitu. Soalnya nanti di master class kita tuh bakalan benar-benar interaksi secara langsung, kayak kalian boleh open voice, open video gitu, kayak benar-benar ngobrol di kelas aja, santai gitu. Mau curhat silakan gitu, mau nanya-nanya seputar animasi bebas, bukannya seru-seruan gitu di master class, join aja. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi untuk di sesi kelas hari ini mungkin kita interaksinya baik kolom Q&A sama chat aja gitu. Nah, nanti di kelas Kak Pedro yang kelanjutannya, nanti kalian bisa langsung ngobrol sama Kak Pedro, sama kalau misal mungkin apa namanya mau tanya-tanya yang lebih detail, nanti ada WhatsApp grup mentoringnya juga bareng Kak Pedro gitu. Nah, oke, ini sekarang kita balik lagi ke sesi Q&A. Nah, ini mungkin kita pilih beberapa aja nih Kak Pedro. Wow, ini yang pertama banyak sekali ya. Mungkin ini dari Kak Ramelia. Dia nanya tentang Fiverr nih Kak. Kalau misal ada yang request nge-DM tapi belum ada payment atau DP dari dia, apa kita harus hati-hati gitu Kak? Karena kan karena kan katanya banyak penipuan yang diambil pekerjaannya tapi gak dibayar sama buyer. Tanda kurung masih menunggu pecah telur gitu. Nah itu kayak kira-kira gimana nih Kak? Oke, ini ya pertama, waktu ini tanya tentang Fiverr. Kalau misalnya dari request nge-DM, nah kalau di Fiverr ya, dia sistemnya by order. Jadi kelihatan gitu kalau misalnya klien udah order atau belum gitu. Jadi nggak bakal kena tipu. Makanya kayak aku lebih eh, cari amannya open commission di Fiverr gitu. Soalnya kalau di Fiverr kelihatan tuh
kalau klien udah order, dia bakalan muncul orderannya. Terus deadline-nya berapa hari, itu kita udah setting mau 3 hari pengerjaan. Terus revisi udah kita batasin juga, misalnya revisi 2 kali gitu. Kalau misalnya kliennya mau revisi 3 kali, oh nggak bisa dong, harus tambah extra payment, tambah $5 gitu, $10 gitu. Terus kalau mungkin di DM ya, soalnya secara eh, kalau sekarang ini udah banyak banget penipuan tuh lewat Instagram gitu. Udah kemarin beberapa temanku ada yang ngelapor, ini gimana? Ada klien yang mau order nih, katanya hewan peliharaannya mau $600 gitu kan, $300 gitu. Udah sering banget gitu. Dan template-nya sama gitu. Orang-orang yang mau modus penipuan tadi, dia bilangnya ini paymentnya terkendala gitu. Padahal udah ditransfer, tapi duitnya belum masuk. Terus nyuruh kita buat ganti rugi gitu, ya kan? Apa? Pokoknya kalau eh, orderan itu ya terima. Kalau misalnya duitnya udah masuk gitu. Atau cari amannya ya lewat Fiverr tadi. Lewat Fiverr tuh udah kelihatan banget apa sistemnya, paymentnya gitu. Nggak mesti ini juga apa gampang sih sekarang bikin Fiverr tuh, tinggal bikin akun gitu. Terus eh, dikonekin ke rekening rekening bank lokal udah bisa sekarang. BRI, BCA udah bisa, kemarin aku coba di BRI langsung ketarik tanpa tanpa PayPal, udah bisa sekarang PayPal. Ya udah lebih enak banget sih. Oke, terima kasih Kak Pedro buat penjelasannya. Oke, ini Semoga menjawab ya. oke. Oke. Oh iya, ini ada yang nanya juga nih, Mak. Masih pertanyaan yang tadi nih, untuk pros and cons untuk 2D and 3D animation buat pemula itu, dengan device terbatas itu gimana nih, Kak Pedro? Oh ya, kayak tadi ya, dipaksain aja gitu. Ya, kalian open commissionnya jangan yang berat. Misalnya mau open commission ilustrasi, ya ilustrasi yang ringan-ringan aja gitu. Kayak resolusinya cukup dibatasin gitu, kayak 300 gitu udah cukup jelas gitu. Ukurannya berapa piksel kali berapa piksel gitu, biar laptop kita nggak nge-lag juga gitu kan. Terus kalau animasi batasin kayak per 10 detik gitu, atau per 5 detik aja dulu gitu. Lama-lama ya nabung gitu buat nge-upgrade si device kita. Jadi ya bisa bertahap sih. Beberapa juga kayak ya nggak salah juga kayak pakai aplikasi bajakan dulu gitu, kayak teman-temanku ada tuh yang kayak gitu. Awalnya bajakan dulu, terus lama-lama udah dapat penghasilan. Atau ada yang mode trial dulu gitu, percobaan 3 bulan. Kalau misalnya Clip Studio Pen kalau nggak salah ya, bikin akun baru dia gratis selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu ya bisa kalian manfaatin gitu buat belajar gitu. Misalnya kalau udah ada duit, baru bisa beli aplikasinya gitu. Ya biar apa, kerjaan kalian halal juga sih kalau pakai aplikasi yang berlisensi. Kalau device sih itu tergantung apa ya, skill. Jadi tantangan kalian tersendiri gitu. Kayak misalnya animasi yang aku bikin tadi itu benar-benar dari mouse gitu kan, Bang. Buktinya bisa gitu walaupun keterbatasan device. Tergantung dari skill dari kita, udah biasa gitu gambar nyentuh mouse itu udah nggak kaku gitu. Dibiasain aja, banyak-banyak latihan gitu. Di push ibaratnya kalau dosen gue bilang gitu. Semangat. Oke, terima kasih Kak Pedro buat penjelasan dan juga tipsnya. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini juga ada yang nanya dari Anonymous nih. Dia nanya soal tips lighting pas composing. Ada tips gak nih? Tips eh, kalau 2D, kalau 2D itu yang penting rata aja gitu antara bayangan sama pencahayaannya.
kayak sumber cahayanya datang kayak misal nih dari sini sumber cahayanya kan dari sana. Jadi bisa mungkin kalian bikin agak kuning atau lebih cerah gitu. Sedangkan di bagian sini buat gelap atau bayangan bisa kalian bikin agak kalem itu warnanya dikasih warna biru campur apa gitu. Terus mungkin shading bisa juga ngaruh di pencahayaan. Misal bagian kulit di sini ada yang cerah, tuh kalian bikin ada bagian yang tampak ini bisa diakalin dihapus outline-nya mungkin atau outline-nya dibikin warna cerah kuning agak krem gitu terus di sini outline-nya diubah warna hitam atau apa gitu itu bisa ngaruh juga ke pencahayaan sih pencahayaan ya simple sih sebenarnya nggak terlalu ngefek kalau untuk animasi 2D ya cuman kalau di 3D aku rasa itu lebih kerasa gitu kalau lighting. Bahkan kalau animasi 2D ada yang nggak butuh pencahayaan, ada yang benar-benar flat, murni. Kayak misalnya kartun kartun di Cartoon Network itu ada yang nggak benar-benar nggak pakai pencahayaan. Kayak Adventure Time gitu kan flat banget ya animasinya. Udah gitu. Tapi masih tetap bagus ya. Prinsip 12 prinsip animasinya masih dapat, masih tetap fluid animasinya gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak buat penjelasannya. Oke, nah ini berhubung, oke, nah ini pertanyaan terakhir ya. Eh, Sebagai penutup kelas hari ini ada pertanyaan dari Kak Aldian. Gimana cara menjaga konsistensi dalam berkarya dan mungkin setiap orderannya juga kayak gitu, itu biar gak stuck gimana ya? Hmm, ya ini lebih ke apa yang ngatur waktu sih. Kayak misalnya aku yang ini pertanyaan basic sih. Teman-teman juga pada nanyain, kok kamu nggak chaos sih? Kan kamu sambil ngerjain tugas kuliah sambil kerja juga, sambil commission itu gimana caranya? Ya aku sempat-sempetin aja kayak ditargetin eh Senin sampai Kamis fokus ke kuliah. Eh Jumat sampai Sabtu fokus ke kerjaan. Ya, kayak Kamis, Jumat, Sabtu gitu kan. Terus pas Minggu santai, mau jalan-jalan boleh, mau healing, mau kemana aja itu bebas. Mau sambil ngerjain tugas buat hari Senin juga boleh gitu kan. Ya diatur-atur aja waktunya. Terus kadang kalau misalnya bosen sama tradisional art, ya udah lanjut ngerjain digital. Itu sih apa jalan keluar biar nggak stuck dalam berkarya. Karena aku memanfaatkan dua medium yang berbeda, ada yang digital, ada yang konvensional gitu. Jadi kayak bosan sama pulpen, pindah ke iPad. Bosan sama iPad, pindah ke kertas gitu. Soalnya ada feeling masing-masing. Kadang ya kita juga apa ya overwork gitu, burn out, bosan sama hal yang kita lakuin. Ya cuman butuh istirahat aja sih, ya istirahat sejenak gitu, merenung. Soalnya apa ya? Kebanyakan wibu tuh kan stres gitu, bengong gitu. Nggak masalah, nggak apa-apa kayak refresh pikiran gitu. Terus ada lagi masuk inspirasi, tuangkan ke dalam karya. Kadang bengong juga bermanfaat bagiku. Itu bisa diatur aja kalau waktu mah jago lah kalian harusnya kayak ya jangan aja duduk duduk di meja scrolling TikTok nggak berhenti habis waktu scrolling doang manfaatin aja gitu scrolling sambil sketch apa yang dilihat misal ada konten eh,
orang lagi mukbang gitu, orang lagi makan nih, kita coba gambar orang yang di konten itu, atau lagi lihat foto-foto anak kucing lucu gitu sambil scrolling-scrolling, coba kita sketch, bisa produktif sambil eh, hiburan, bisa digunakan aja gitu. Oke, terima kasih Mas Pedro buat penjelasannya di sesi sharing hari ini. Oke, semoga apa yang disampaikan Kak Pedro malam hari ini bisa menjadi insight buat teman-teman yang join di kelas hari ini ya. Nah, Amin, Kak amin. Pedro, sebagai penutup kelas hari ini nih, boleh disampaikan mungkin pesan-pesan buat para peserta? Silahkan nih. Nah, kayaknya relate ke pertanyaan tadi ya. Itu eh, buat teman-teman, eh, ada seniman, ya, dia namanya, udah almarhum, dia udah meninggal tahun 2020 COVID kemarin. Kim Jung Gi, dia dari Korea, ilustrator juga. Dia bilang dia tuh menghabiskan waktu kurang lebih 10 tahun gitu di ruangan, cuman kerjanya gambar terus. Tapi gambarnya itu benar-benar bagus banget gitu. Dia memperhatikan suatu objek, misal satu kipas tuh. Nah, dia gambarnya nggak dari tampak depan gitu. Gambarnya dari atas, dari samping, dari segala macam eh, view. Jadi dia tuh melatih bagaimana melihat suatu benda dari berbagai perspektif. Itu yang harus eh, seniman pahami ya, ilustrator pahami. Jadi kalian kalau menggambar nggak mesti harus mirip sama persis dengan referensi yang ada. Misal dari foto, ya udah harus mirip sama persis itu. Enggak. Karena fotonya ngadap depan, kita gambarnya ngadap samping. Itu lebih menarik tuh. Jadi perbanyak referensi kalian, perluas pandangan kalian terhadap objek yang tampak secara visual, dijamin karya kalian bakalan improve. Gambar aja tiap hari gitu. Oke, terima kasih Kak Pedro buat pesan-pesannya di sesi keras hari ini dan jangan lupa teman-teman apa yang udah disampaikan Kak Pedro juga apa namanya dipraktekkan juga gitu ya. Jadi sering-sering berlatih dan juga cari referensi buat karya kalian gitu ya. Oke, dari Hmm. aku itu aja. Aku juga mohon maaf apabila di sesi sharing hari ini banyak sekali kekurangan gitu ya. Untuk itu nanti kalau misalnya teman-teman ada feedback buat kita, boleh banget nanti disampaikan di DM Instagram ataupun di WhatsApp group gitu ya. Dan aku mengingatkan juga nanti jangan lupa ikutan di next kelasnya Kak Bedru di tanggal 20 Oktober. Untuk link pendaftarannya tadi udah aku share di chat box. Nanti kalian juga bisa DM admin Instagram kami atau juga bisa langsung cek di bio Instagram kami buat link pendaftarannya gitu ya. Oke, ya dari aku itu aja. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa di next kelasnya Kak Bedru dan jangan lupa share keseruan kelas hari ini. See you. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Dah.